Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik berarti gelombang tersebut dapat merambat meskipun tidak melewati medium. Jadi ini bisa merambat tanpa medium. Nah, gelombang cahaya juga termasuk dalam gelombang transversal karena arah ketat dan arah lambatnya saling tegak lurus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dari gelombang cahaya, dan yang pertama, sifat dari gelombang cahaya tersebut adalah dapat mengalami interferensi. Nah, yang pertama ini adalah interferensi. Interferensi ini adalah penggabungan dua gelombang yang koheren. Koheren berarti maksud dari koheren ini adalah gelombang cahaya tersebut memiliki fase yang konstan keduanya, atau fase konstan ini bisa terjadi ketika frekuensi konstan. Kemudian pada proses interferensi selain koheren, fasenya konstan, frekuensinya konstan, maka nanti menggunakan amplitudo yang sama. Ini tujuannya agar ketika pengamatan terjadi kontras, sehingga bisa terbentuk pola gelap atau pola terang saja. Atau bisa juga dalam interferensi ini agar pengamatannya mudah menggunakan monokromatis. Monokromatis berarti hanya memiliki satu panjang gelombang dari sumbernya. Jadi misalkan laser warna merah atau warna hijau atau hanya warna kuning saja, kemudian masih kedua-duanya warnanya sama, dipadukan sehingga terjadi pola interferensi. Nah, pola interferensi ini agar bisa menghasilkan gelombang yang koheren, maka dapat dilakukan menggunakan celah ganda atau biasa disebut dengan interferensi celah ganda. Jadi interferensi celah ganda atau interferensi Young. Nah, tujuan menggunakan celah ganda ini adalah agar diperoleh sinar yang koheren atau cahaya yang koheren. Jadi berasal dari satu sumber, kemudian memancar melewati dua celah. Ini misalkan S1 dan celah yang kedua, masing-masing S1 dan S2 ini berjarak D. Nah, maka sinar atau cahaya dari sumber tunggal ini kemudian akan membentuk berkas lagi yang keluar dari celah 1 dan celah 2 sehingga seolah-olah terbentuk ada dua sumber cahaya. Ini ada sinar dari S1 misalkan menempuh jarak R1, kemudian di sini ada sinar dari
S2 atau dari celah kedua menempuh jarak R2 dan bertemu di suatu titik. Misalkan ini adalah titik P. Ini adalah interferensi pada celah ganda. Nah, pola yang terbentuk pada layar, ini adalah layar. Karena kita menggunakan cahaya monokromatis, maka yang terbentuk adalah pola terang atau pola gelap. Jadi, misalkan di titik P itu adalah pola terang. Kemudian nanti kalau misalkan ini kita tarik ke sana, nah sini ada terang pusat. Misalkan titik P ini adalah terang ke-1 dan seterusnya. Jadi pola-polanya akan terbentuk pola gelap dan pola terang, sedangkan di antara pusat terang dan terang 1 ini adalah pola gelap ke-1. Jadi ini misalkan pola gelap atau terjadi ketika interferensinya destruktif, sedangkan pola terang terjadi ketika interferensinya adalah konstruktif. Nah, jadi destruktif akan membentuk pola gelap, kemudian konstruktif itu akan membentuk pola terang. Kapan terjadi konstruktif dan kapan terjadi destruktif, itulah yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, interferensi ada dua. Jadi yang pertama konstruktif. Konstruktif atau ini adalah saling menguatkan. Yaitu ketika bertemunya dua gelombang, misalkan ada gelombang 1 nah di titik ini, kemudian ada gelombang yang lain juga. Nah, ini sama-sama terbentuk puncak gelombang di titik P, sama-sama membentuk puncak gelombang, sehingga ini akan saling menguatkan. Nah, ini misalkan di sini ada, berarti pada gelombang 1 ini ada 1, 2, kemudian 3. Di sini ada yang kedua, ada 1, 2, ini ya 1, kemudian 2, 3, sama-sama 3/4 gelombang. Berarti ini adalah beda fasenya atau fasenya, beda fasenya adalah 0. Beda fase gelombang tersebut adalah 0. Jadi sama-sama terbentuk 3/4 gelombang. Ini adalah konstruktif. Jadi salah satu contohnya ketika beda fasenya adalah 0. Kemudian selain beda fase 0, pola konstruktif juga bisa terjadi ketika beda fasenya merupakan kelipatan dari panjang gelombang atau kelipatan bulat dari panjang gelombang. Jadi konstruktif ini terjadi ketika beda fasenya kelipatan bulat dari panjang gelombang.
Misalkan 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Nah, kemudian jika dalam interferensi celah ganda kita buat bagaimana persamaan dan pola-polanya, maka nanti kita akan menyusun sketsa dari interferensi celah ganda. Misalkan di sini ada 2 celah, kemudian di sini ada layar, ini adalah layar, di sini adalah celah. Nah, jarak dari celah ke layar, misalkan ini adalah L, kemudian lebar celah D, dan ini akan terbentuk di bagian tengah, ini sebagai terang pusat. Kemudian kita asumsikan ini adalah gelombang cahaya yang keluar dari celah pertama, kemudian ada gelombang cahaya lagi yang keluar dari celah kedua. Sini R1, inilah panjang jalur yang dilewati oleh cahaya yang keluar dari celah 1, kemudian ini sepanjang inilah R2, ini adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya yang melalui celah kedua. Dari gambar tersebut tampak bahwa lintasannya yang dilewati oleh cahaya dari celah 1 dan cahaya dari celah 2 itu memiliki perbedaan panjang lintasan. Nah, perbedaan itu nanti akan menentukan apakah bisa terjadi pola gelap ataukah pola terang. Nah, kita tarik, misalkan dari DS1, tarik secara tegak lurus ke titik D. Nah, jarak antara celah ke titik D ini adalah selisih lintasan dari R2 dan R1. Kemudian pola tersebut akan sangat bergantung pada bagaimanakah selisih antara R2 dan R1 ini. Jika selisihnya merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang, maka akan terbentuk pola konstruktif. Nah, kemudian sudut yang dibentuk antara sisi S1, S2 dan S1D ini adalah theta, kemudian pada bagian ini juga terbentuk theta. Kalau kita perhatikan dari segitiga S1, S2D, maka akan kita peroleh persamaan sinus. Jadi pada segitiga S1, S2D, maka nilai sin theta itu sama dengan delta per D. D itu adalah panjang antara S1 ke S2, sehingga D sin theta itu sama dengan delta. Nah, delta itu adalah selisih antara R1 dan R2. Pola ini akan terbentuk konstruktif jika delta bersama dengan R2 min R1 ini merupakan kelipatan
bulat dari panjang gelombang. Misalkan pada titik pertemuan di layar dari S1 terbentuk seperti ini. Nah, ini ada 1, 2, 3. Kemudian ini ada sisir sedikit pas puncak. Kita asumsikan sini adalah pas puncak, berarti ada 3/4 lambda. Kemudian ada lagi gelombang yang lain. Sini juga sedang bentuk puncak. Nah, ini ada 1, 2, 1/4. Nah, ini di sini terbentuk di titik P ini sama-sama ada puncaknya. Gelombang 1 yang warna biru ini adalah 2/4. Kemudian yang kedua ini ada 3/4 lambda, sehingga selisih dari keduanya ini nanti akan diperoleh 3/4 lambda min 2/4 lambda, ini sama dengan lambda, dan sama-sama di titik P terbentuk puncak sehingga saling menguatkan. Ini kalau selisihnya adalah kelipatan 1 dari lambda, atau bisa juga nanti akan kelipatan 2, maka juga akan terbentuk pola konstruktif. Nah, oke. Sedangkan terang pusat ini terbentuk ketika cahaya dari S1 dan S2 selisihnya sama dengan 0, maka terbentuk terang pusat. Nah, kemudian dari ilustrasi ini kita ambil misalkan ini adalah titik O, kemudian titik P, kemudian di sini titik V. Maka dari segitiga O, P, V diperoleh tangen theta itu sama dengan Y per L dengan Y itu adalah jarak antara terang pusat ke terang di titik P ini. Jadi ini adalah Y. Kemudian untuk sudut theta yang kecil, maka nilai sin theta ini akan mendekati tangen theta. Nah, sehingga d sin theta sama dengan delta. Ini bisa kita ubah menjadi d tangen theta. Nah, delta tadi adalah akan terbentuk pola terang jika delta sama dengan n lambda. Kemudian tangen theta sudah kita peroleh, tangen theta adalah Y per L, sehingga persamaannya akan menjadi dy per L sama dengan n lambda. Inilah persamaan pola
konstruktif pada interferensi celah ganda. Dengan D, ini adalah jarak dua celah, satuannya meter, kemudian L, jarak celah ke layar, meter, kemudian Y, jarak terang pusat ke terang ke N, ini adalah meter, kemudian lambda panjang gelombang. Meter, kemudian N, orde tanpa satuan. Nah, untuk N ini mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 berarti terang pusat, 1 untuk terang pertama, N sama dengan 2 untuk terang yang kedua. Selanjutnya, pola dari interferensi yang kedua adalah destruktif. Pola destruktif. Nah, destruktif terjadi ketika contohnya ada, misalkan di titik P, ini ada gelombang 1. Nah, di sini pas puncak, kemudian gelombang yang kedua pada saat di titik P ini membentuk sedang berada di lembah. Nah, ini sehingga ini akan saling meniadakan. Nah, saling meniadakan. Kalau kita lihat dari banyaknya gelombang, ini ada 1, 2, 3 seperempat. Jadi ini ada 3 seperempat lambda. Kemudian untuk yang gelombang kedua, 1, 2, 3/4. Jadi ini yang kedua ada 2, 3/4 lambda. Nah, kalau kita selisihkan, maka ada 13/4 lambda dikurangi dengan 11/4 lambda. Nah, ini 2/4 lambda atau setengah lambda. Jadi pola destruktif atau saling melemahkan atau saling meniadakan terjadi ketika selisih gelombang ini, selisih gelombang yang terbentuk atau panjang lintasannya itu adalah kelipatan dari setengah lambda. Jadi kalau misalkan dalam celah ini, celah ganda, pada interferensinya celah ganda, maka di sini ada celah pertama, kemudian celah kedua, di sini ada layar, kita tarik lurus tengah ini, di sini terbentuk terang pusat. Nah, kemudian di bagian ini ada terang ke-1,
seterusnya. Di sini ada terang 2. Pola gelap terbentuk ketika cahaya dari sumber 1 atau dari celah 1 ke celah dan celah 2 itu bertemu di satu titik yang selisih lintasan dari R1 dan R2 itu merupakan kelipatan dari setengah lambda. Misalkan di sini ada gelap. Nah, kalau di gambar ini ada gelap 1 misalkan. Gelap 1. Gelap 1 ini terjadi ketika selisihnya adalah setengah lambda. Jadi ada delta R2 min R1 sama dengan lambda per 2. Sedangkan gelap kedua ini terjadi ketika delta R2 min R1 ini adalah 3 per 2 lambda. Karena ketika selisihnya 3 per 2 lambda, maka nanti akan bertemu antara puncak dan lembah, sehingga akan saling meniadakan. Nah, dengan demikian, maka berdasarkan persamaan sebelumnya, bahwa selisih lintasan ini di titik D, bukan D kecil tapi D besar, pada titik D, kemudian ini adalah delta, ini ada D, jarak antara celah 1 ke celah 2, maka sudut theta, sin theta sama dengan delta per D, berarti D sin theta sama dengan delta sama dengan R2 min R1. Nah, ini terjadi ketika gelap pertama selisihnya adalah setengah lambda, gelap kedua 3 per 2 lambda. Kemudian kalau gelap ketiga berarti nanti adalah 5 per 2 lambda, sehingga kita akan mencari polanya. Ada D sin theta sama dengan, kita ambil misalkan 2N min 1 kalikan lambda per 2. 2M min 1 kalikan lambda per 2 dengan M. Ini yang mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ini ada D tan theta sama dengan 2M min 1 lambda per 2, atau bisa juga D tangan theta adalah Y per L, ini adalah 2M min 1 kalikan lambda per 2, atau sebenarnya ini juga bisa dituliskan M min setengah dikalikan lambda. Ini adalah persamaan untuk mencari pola gelap pada interferensi celah ganda. Oke. Berikutnya kita akan membahas contoh soal atau terapan dari persamaan tersebut.
misalkan ini, pada interferensi telah ganda terbentuk terang ketiga pada jarak 10 cm dari terang pusat. Kemudian jarak telah ke layar adalah 1 meter, sedangkan jarak antar celah itu adalah 0,2 mm. Nah, berapakah pertanyaannya, berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Nah, untuk persamaan pada soal ini yang kita perlukan adalah persamaan untuk membentuk pola terang. Nah, ini ada terbentuk terang ketiga, maka nanti kita menggunakan persamaan dy per L sama dengan N kalikan lambda. D adalah jarak antar celah 0,2 mm, kita ubah ke meter berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian Y, jarak antara terang pusat ke terang ketiga adalah 10 cm, kalau diubah ke meter berarti adalah 0,1 meter per jarak celah layar adalah 1 meter, kemudian terang ketiga berarti N sama dengan 3 lambda, maka lambda sama dengan 2 per 3 kali 10 pangkat min 5 meter. Ini adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan sehingga membentuk pola terang ketiga berjarak 10 cm dari terang pusat. Dan contoh yang kedua, pada interferensi telah ganda terbentuk pola gelap kedua pada jarak 5 cm dari terang pusat. Jarak celah ke layar adalah 1 meter, sedangkan jarak antar celah ini adalah 0,5 mm.
tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Nah, karena ini polanya adalah pola gelap kedua, maka kita menggunakan persamaan dy per L sama dengan N atau M min setengah kalikan lambda. Maka D itu adalah jarak antar celah, yaitu 0,5 mili atau 5 kali 10 pangkat 4, kemudian Y-nya 5 cm, 5 kali 10 pangkat min 2, L-nya adalah 1 meter, kemudian pola gelap kedua, berarti ini 2 min setengah kali lambda, berarti ini ada 25, 10 pangkat min 6 sama dengan 3 per 2 lambda, sehingga lambda sama dengan 5 per 3 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang interferensi celah ganda. Semoga ada manfaatnya dan sampai berjumpa lagi di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.